Pemirsa, polemik iuran Tapera bagi pekerja terus mengemuka. Pemerintah menyesal dan menyebut program Tapera belum siap lantaran dilakukan secara tergesa-gesa. Isyarat penundaan Tapera ini mengemuka di tengah gelombang penolakan dari para pekerja. Lantas bagaimana sebaiknya? Untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami. Kami sedang akan mencoba menghubungi Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus, nanti akan bergabung bersama kita. Yang terhubung saat ini sudah bersama dengan Bang Darul Siska, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, Koordinator Dewan Buruh Kasbi Nining Elitos, serta pengamat ekonomi Fitra Faisal. Saya sapa ketiganya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nining, Bang Fitra dan Bang Darul. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Yudi, Bang Darul, Bang Fitra. Baik, saya langsung ke Bang Darul. Ini kita bertanya langsung beberapa kali saya wawancara masyarakat di lapangan. Jujur saja ya Bang Darul, banyak masyarakat yang masih tanda kutip menolak ya mengenai Tapera. Entah apakah mereka masih belum jelas mengenai Tapera ini sosialisasinya seperti apa, atau memang ada catatan-catatan tertentu yang masyarakat inginkan efektifnya dari Tapera ini. Kalau Bang Darul melihatnya seperti apa, Bang? Saya mau mulai dari begini ya. Ide dasarnya bagus. Karena memang secara bertahap kita ingin mengimplementasikan pasal 34 itu yang menyangkut kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat itu kan parameternya antara lain sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan. Semuanya itu kan idealnya terpenuhi baru bisa kita menyebutkan masyarakatnya sejahtera minimal begitu. Nah, ide adanya upaya untuk menyediakan perumahan bagi semua bagus. Cuman ini soal Tapera ini kan menjadi mengagetkan karena informasinya tidak lengkap, kemudian diumumkan tiba-tiba, waktu merumuskan kebijakannya stakeholder tidak dilibatkan, dan tidak melihat juga momentumnya yang saat ini para pekerja itu sedang tidak baik-baik saja, ditambah lagi distrust yang muncul karena orang berpikir Asabri heboh, Jasara Harja heboh, kemudian Taperum sendiri yang pernah ada dan terus tiba-tiba menghilang. Nah, munculnya Tapera. Nah, kita juga nggak tahu Taperum itu sendiri apa yang sudah dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya, kan kita mau tahu berapa banyak uang yang mereka kelola selama ini. Jadi distrust juga menjadi sesuatu yang menyebabkan orang jadi tiba-tiba tidak nyaman lah dengan keinginan pemerintah untuk memotong pendapatan ini. Yang bikin tidak nyaman pemerintah salah satunya adalah sekian persen dipotong lagi-lagi dari gaji yang kayaknya kalau balik cuma bawa cek gajinya doang nih kalau banyak yang dipotong. Apakah itu yang bikin nggak nyaman sebenarnya, Bang? Iya, tidak melihat kondisi ekonomi kita juga, pendapatan masyarakat pekerja kita kan sedang tidak memadai begitu loh. Gaji naik sedikit sementara inflasinya juga tinggi. Jadi sebetulnya pendapatan itu nggak naik kalau dilihat dengan inflasi gitu, pendapatan real masyarakat. Jadi banyak faktor, dan saya kira kebijakan atau yang diumumkan oleh Pak Basuki ditunda itu sudah yang paling bijak itu. Untuk dikaji ulang dan kalau perlu dikelola dana untuk perumahan itu secara lebih tertata baik begitu. Baik, Bang Darul, tapi kalau secara faktanya di lapangan, masyarakat Indonesia yang memiliki rumah ini memang masih kurang ya, dan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk arah sana ya, Bang? Iya, saya melihatnya ini kan ada potongan yang penuh kesadaran sudah dimulai dilakukan oleh masyarakat ya. Ada BPJS Tenaga Kerja. Itu uangnya juga lumayan sudah ada di situ para pekerja kita. Dan itu juga memberikan perlindungan untuk kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan. Dan dalam diskusi kami dengan BPJS Tenaga Kerja, mereka sudah juga mengantisipasi kemungkinan BPJS Tenaga Kerja itu bisa juga sekaligus mengelola dana untuk perumahan masyarakat yang bekerja. Tetapi tentu diperlukan ada perubahan-perubahan aturan yang mengikat BPJS Tenaga Kerja. Jadi
agak komprehensif dipikirkan soal kesejahteraan dan perlindungan kepada pekerja ini menurut saya. Jangan sepotong-sepotong. Kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh tenaga kerja di Indonesia. Baik, saya ke Mbak Nining. Mbak Nining, niat pemerintah ini baik loh, Mbak Nining. Ingin rakyatnya ini punya rumah, ingin buruh dan semua yang bekerja di Indonesia ini memiliki haknya, memiliki rumah. Gimana nih Mbak Nining? Iya, kalau bicara tanggung jawab negara, negara memang harus memberikan kesejahteraan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, termasuk mencerdaskan anak bangsa. Dan itu memang mandat dari sebuah konstitusi negara. Tapi kalau kita lihat dari kondisi objektif yang ada hari ini, tidak ada urgensinya Tapera ini dipaksakan untuk hadir gitu ya, kemudian untuk melakukan pemotongan terhadap upah. Kita tahu pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berkali-kali sebenarnya kita memberikan kritikan kita terhadap pemerintah setiap melahirkan ke satu regulasi, satu undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan lain tanpa melibatkan partisipasi publik gitu ya gitu. Yang bermakna bagi berbagai macam stakeholder, sehingga kenapa gitu berbagai macam kebijakan ini ketika dikeluarkan kemudian mendapatkan kritikan yang keras karena memang tidak melalui mekanisme prosedural apa yang ada sebenarnya. Yang selanjutnya adalah bahwa saya sangat sepakat tadi disampaikan oleh Pak Darul, ada situasi yang sedang tidak baik-baik saja hari ini, di mana upah buruh ditekan minim terjadi kenaikan, bahkan sebenarnya tidak terjadi kenaikan sebenarnya. Upah untuk 2024 ditentukan berdasarkan inflasi 2023. Di 2003 terjadi kenaikan berbagai macam kebutuhan yang luar biasa, ditambah di 2004 juga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, air, dan yang lain terjadi kenaikan yang luar biasa. Padahal upah yang kemudian minim yang didapatkan oleh kaum buruh sudah dipotong dengan berbagai macam, mulai dari PPH gitu ya, terus kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, ada beberapa program BPJS Ketenagakerjaan juga dipotong, ditambah lagi dipotong 2,5%. Saya nggak tahu gimana cara logika berpikir kekuasaan pemerintah hari ini melihat rakyatnya, di mana rakyat sedang kesusahan tapi diberikan beban gitu ya. Nah itu yang kemudian kita lihat gitu ya gitu. Seharusnya bagaimana pemerintah yang menjadi urgensinya adalah bagaimana peningkatan daya beli masyarakat. Kalau kita bicara daya beli tentu bicara tentang persoalan bagaimana pendapatan yang layak, kepastian kerja bagi rakyat. Itu yang harusnya menjadi prioritas, bukan kemudian segala sesuatunya diberikan beban negara hanya sebagai pengepul anggaran gitu. Saya tadi lihat komentar dari menteri gitu ya. Ini bukan hanya bicara stres, tapi karena memang tidak ada uang rakyat ini, bagaimana upah minimum yang sangat minimal yang harus menanggung kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan gitu, gak habis gajian itu hanya tinggal koma, tapi negara memberikan beban lagi. Di mana kita lihat letak tanggung jawab negara untuk menciptakan kesejahteraan, sedangkan pendapatan rakyat ditekan serendah-rendahnya. Baik. Persoalan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Ini kan ada logika yang keliru yang kemudian tidak tepat gitu ya gitu. Baik. Kalau bicara tentang persoalan karena negara punya keterbatasan anggaran, kan harus ada solusi lain, tidak harus menekan kembali kepada rakyat yang sedang susah gitu loh. Misalkan pengetatan anggaran, bagaimana proyek-proyek strategis yang kemudian dianggap kemudian hari ini tidak memprioritaskan kepentingan publik, seharusnya tidak harus dipaksakan gitu loh. Itu yang kemudian kita menekankan kepada pemerintah, ini tidak hanya ditunda tapi dicabut. Buruh yang hari ini upah sudah sangat kecil dengan berbagai macam potongan harus menanggung dengan berbagai macam kebutuhan, dipaksakan kembali harus memberikan. Saya melihat program ini nggak konsisten ya. Di satu sisi lain menyatakan menabung, di sisi lain menyatakan gotong royong, nggak jelas juga gitu. Baik. Kalau bicara tentang persoalan menabung, kalau berbeda dengan negara Eropa dengan kita gitu ya gitu. Buruhnya bisa buat menabung, bisa membuat beli rumah. Nah kalau buruh Indonesia boro-boro buat memberi rumah gitu ya, mereka harus untuk memanfaatkan tentang misalkan manfaat tambahan dari BPJS saja, birokrasinya luar biasa. Menurut saya adalah selain trust ada persoalan
pertama kekeliruan dari pemerintah adalah setiap melahirkan kebijakan tidak melibatkan para kaum publik. buruh. Yang kedua, memang rakyat sedang berkesusahan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja masih sulit, tapi ditambah lagi dengan beban ini. Maka kami sebagai organisasi serikat buruh sangat tidak bersepakat. Baik, Mbak Nining, kita kasih kesempatan Bang Fitra Faisal nih. Tadi disampaikan Bang Fitra bahwa sebenarnya prioritas mengerti kebutuhan yang sebenarnya dari buruh yang dianggap masih tidak bisa dimengerti oleh negara. Bahkan dengan upah yang kecil justru ini tetap mau diambil lagi. Tapi kan bagaimana dengan niat baik untuk memberikan rumah bagi buruh dengan cara tersebut? Apakah itu tetap bisa diterima, Bang Fitra? Ya selalu ada dua cara pandang ya dalam melihat persoalan ini ya, baik positif maupun negatif. Kita lihat dari sisi motivasinya terlebih dahulu ya. Tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Darul Siska, bahwa pemerintah berkewajiban untuk kemudian memenuhi 3 pilar dasar kebutuhan masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan, gitu ya. Dan dengan motivasi inilah kemudian itu tidak ada kontroversi ketika DPR menandatangani ini, termasuk partainya Pak Darul Siska dari sini. Hampir semua partai menyetujui. Bahkan saya tidak melihat di awal-awal ada pertentangan di sana. Tetapi kan pada akhirnya ini menjadi polemik karena the devil is in the details. Nah, ketika masuk ke detail, ini barulah kita melihat bahwa ada sedikit yang harus disesuaikan ya. Kita bicara mengenai permasalahan-permasalahan redesign dan design. Kalau lihat dari sisi awal, pemerintah sebenarnya bukan tanpa usaha ya untuk kemudian memenuhi aspek dasar dari masyarakat ini. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah. Lalu fasilitas FLPP ini kan sebenarnya sudah kalau tidak salah dijalankan dari 2010. Kalau lihat dari strukturnya di APBN itu sudah sekitar 105 triliun nih yang digunakan untuk itu gitu ya. Tapi pada akhirnya kita kan juga bicara bagaimana nanti ya aspek-aspek pemenuhan dasar itu sifatnya juga harus kolaborasi. Ya tadi gotong royong, tapi sebenarnya kita juga bicara mengenai kolaborasi untuk kemudian mengurangi tekanan dari sisi fiskal. Gitu kan. Nah, untuk mengurangi tekanan itu sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika bicara mengenai objek pungutnya. Objek pungutnya ini kan langsung diserahkan kepada para buruh. Nah, para buruh ini kan kalau kita lihat ya, Mas Yudi, ini memang bukan berada dalam kondisi yang leluasa ya secara finansial. Dan dari sisi pengusaha pun agak sedikit resah karena pada akhirnya nanti itu aspek 2,5% yang dibebankan kepada buruh, meskipun pengusaha ini cuma 0,5%, itu pada akhirnya akan kembali lagi ke pengusaha dalam aspek nanti negosiasi gaji di masa mendatang. Nah, ini yang kemudian menjadi lebih kisruh pada akhirnya karena ini juga akan menghasilkan efek-efek makro yang tidak diinginkan. Salah satunya tentunya PHK juga karena itu ada tekanan dari ongkos produksi. Bang Fitra. Nah, oleh karenanya saya rasa ini kan sebenarnya ya, ini kan tabungan ya dikelola masuk dengan fund manager, kemudian manfaat yang biasanya disubsidi oleh fasilitas FLPP tadi dari APBN itu kemudian dimasukkan ke pasar sehingga benefitnya itu bisa digunakan untuk menambal ya program kepemilikan rumah berikutnya, ada program renovasi dengan DP 0% kah atau dengan suku bunga yang rendah sekitar 5%, itu yang kita lihat mekanisme dari BP Tapera itu kan sebenarnya mark to market ya. Suatu hal yang sebenarnya bagus karena itu akan berlipat-lipat keuntungannya seharusnya secara hipotesis. Tapi di sisi yang lain demokratisasi atau kemudian keleluasan market di sini dari sisi pengelolaan dana itu juga harus diikuti oleh market dari sisi pemungutan. Nah, kan dari sisi ini kan ya, dari sisi pemungutan itu bukan market, itu adalah bentuk sosialisme gitu kan, artinya semua gotong royong itu kan artinya ya itu bukan market. Nah, tapi dari sisi pengelolaan itu market. Nah, makanya semua itu menurut saya harusnya kalau kita bicara redesign itu semuanya harus diberikan ke market saja. Mana yang mau ikut silakan, yang mana yang pun tidak ikut juga silakan karena kita bicara mengenai mereka butuh tidak begitu. Bang Fitra, pertanyaan berikutnya begini, ini yang ramai di media sosial ya bahwa kalau Tapera diberlakukan kemudian memotong sekian persen kecil dari upah karyawan, ini apakah ketika bisa ditarik kita membeli rumah harganya akan tetap
Jadi tetap realistis untuk bisa membeli dengan potongan ini atau seperti apa? Dijawab nanti Bang Fitra setelah jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita masih berdialog bersama dengan Mbak Nining, Koordinator Dewan Buruh Kasbi, Bang Fitra Faisal, pengamat ekonomi, dan Darul Siska, anggota DPR RI fraksi Golkar. Dan kita juga sudah terhubung bersama dengan Bang Lazarus, Ketua Komisi 5 DPR RI. Halo Bang Lazarus, bisa mendengar suara saya? Siap, selamat malam. Jelas Mas suaranya siap. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam dialog ini. Tapi saya tadi membuat pertanyaan gantung kepada Bang Fitra nih. Bang Fitra, karena saya ini penasaran Bang Fitra, di media sosial tuh tanda kutip ya, jadi bercandaan oleh netizen. Jadi tapera diberlakukan, potongannya sekitar 2,5 atau 3% lah ya. Ketika tabungan ini sudah cukup, harga rumahnya ini apakah nggak lebih naik lagi ketika itu untuk masyarakat membeli? Gimana tuh Bang Fitra? Iya, jadi ini salah kaprahnya ya. Jadi masyarakat menganggap bahwa dengan nabung itu 15 tahun kemudian sudah dapat rumah. Enggak juga, karena kan 3% ini yang 2,5% ditanggung oleh masyarakat, 0,5% ditanggung oleh para pengusaha. Ini kan sebenarnya cuma dana yang akan di-pool gitu ya. Nah, dari sisi pooling fund itu kemudian ada pengelolaannya lagi oleh fund managers. Nah, oleh karenanya kalau misalnya ya, masyarakat udah setor 3%, dia bisa kemudian apply untuk bikin KPR ya, entah itu untuk renovasi rumah, pembangun rumah, atau pemilikan rumah baru. Nah, untuk itu dia misalnya untuk memiliki rumah dia DP 0%, terus kemudian bunganya 5%. Itu kan berdasarkan skema BP Tapera kemarin ya. Kenapa dia bisa DP 0%? Kenapa dia bisa bunganya 5%? Karena tadi uangnya kan dikelola. Nah, manfaatnya ini untuk menambal kan uangnya ini kan kemudian di blending gitu ya, baik di capital market terus kemudian di perbankan, sehingga perbankan bisa dengan leluasa memberikan itu kepada masyarakat gitu kan. Nah, jadi itu. Nah, apakah kemudian akan mengejar inflasi? Seharusnya secara hypothetical, kalau misalnya dikelola di capital market, itu selalu ada di atas inflasi. Nah, jadi harga rumah itu seharusnya akan berada di bawah level pengelolaan manfaat itu. Itu secara hypothetical. Tapi kita juga harus melihat ada faktor-faktor resikonya, sebagaimana apa yang pernah terjadi di Amerika Serikat di era Fannie Mae dan Freddie Mac ya. Mereka mengelola dari zaman Great Depression, dari zaman Fannie Mae, terus kemudian tahun 1970 ya, dari 1930 Great Depression, 1970 kemudian mulai masuk ke secondary market. Tetapi pada akhirnya kita juga melihat bahwa ada risikonya apa? Subprime mortgage di tahun 2008 ya. Ini juga kemudian harus kita waspadai. Baik, Bang Lazarus, ini menarik pembicaraan kita karena banyak sekali masyarakat yang menanggapi hal ini, Bang Lazarus. Niat pemerintah baik kok, Bang Lazarus. Ini ingin membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Nah, dari Bang Lazarus apakah masih belum bisa menerima statement itu? Mas Yudi Andre, selamat malam. Teman-teman sekalian, saya begitu ramai Tapera ini ada banyak teman-teman media, kemudian masyarakat, teman-teman pengusaha yang mempertanyakan kepada kami. Saya dari awal sudah mengatakan, pertama bicara tentang regulasinya dulu. Filosofi undang-undang itu kan Mas untuk di negara kita ini kan untuk negara demokrasi, ya aturan itu haruslah bisa diterima itu dulu kalau menurut saya. Saya belum bicara substansi dulu. Baik. Ini masyarakat menolak, dalam hal ini ya seperti karyawan menolak, kemudian pengusahanya menolak, kemudian masyarakat luas menolak. Saya hanya bicara sampai di situ dulu. Saya tidak bicara substansi secara luas ya. Kemudian pada saat bersamaan muncul di media bahwa ada sekian banyak pensiunan belum menerima tabungan mereka di Tapera dan seterusnya lah. Isu-isu yang seperti ini menurut saya akhirnya aturan ini menimbulkan kegaduhan. Maka di rapat kemarin dengan Menteri PUPR dan menghadirkan juga teman-teman dari BP Tapera mau membuka ruang untuk menjelaskan itu, saya tutup Mas. Saya bilang ini bukan forumnya. Nanti kita akan panggil khusus teman-teman dari Kementerian PUPR semua, karena Tapera ini produknya bukan hanya produk Komisi 5 Mas. Ini dulu namanya Pansus. Pansus ini undang-undang ini dulu lintas fraksi ya, lintas fraksi, lintas komisi. Jadi tidak hanya di Komisi 5. Ya, oleh karenanya, karena menimbulkan kegaduhan, pemerintahan saya dari awal bilang bahwa pemerintah jangan terapkan dulu aturan ini karena aturan ini menimbulkan kegaduhan. Tuh loh.
Di masyarakat ini sulit diterima. Di teman-teman buruh semua, asosiasi buruh itu kontak kami menyatakan keberatan atas peraturan pemerintah ini. Demikian juga teman-teman dari dunia usaha. Oleh karenanya, sembari kita mencari titik temu, saran saya kepada pemerintah adalah duduk bersama dulu. Ini akibat dari semua pihak terkait tidak diajak bicara dengan baik kalau menurut saya. Dan ini diputuskan dengan cara-cara yang menurut saya tidak melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam konteks menjaga kepentingan bersama. Aturan, kita selalu membuat undang-undang, Mas. Kami kalau membuat undang-undang ya, saya sudah 15 tahun di DPR RI, setiap kali membuat undang-undang, semua stakeholder kita panggil dulu, kita dengarkan dulu, masukannya kita dengarkan dulu. Semua kita dengarkan, para pakar kita dengarkan dulu, pihak terkait kita dengarkan dulu. Cari titik temu baru kita putuskan pasal dan ayat di undang-undang itu. Karena filosofi hukum itu adalah yang pertama, bisa diterima semua pihak itu dulu. Itu dulu. Ketika itu tidak bisa diterima oleh semua pihak, itu tidak bisa dipaksakan, Mas. Oleh karenanya, saya tidak bicara substansi secara mendetail malam ini seperti dijelaskan oleh teman kita tadi yang sebelumnya menyampaikan pembicaraan. Saya hanya minta ini tunda dulu, kita duduk bareng dulu, cari titik temu. Undang-undang Tapera ini sejatinya adalah bagaimana kita mencari solusi untuk besarnya backlog perumahan di Indonesia. Sepakat kita, ya, harus ada cara, harus ada jalan, harus ada upaya dari kita bersama. Pengusaha tidak boleh tutup mata. Kemudian karyawan dalam hal ini yang nantinya mungkin pengen punya rumah, kalau dia sudah punya rumah, bisa punya rumah untuk anaknya, untuk siapanya keluarganya dan seterusnya, juga harus punya tanggung jawab. Saya yakin semua memaklumi itu. Negara juga harus hadir. Kehadiran negara seperti apa? Itu loh. Jadi jangan tanggung jawab ini juga hanya diberikan kepada pengusaha atau hanya diberikan kepada karyawan, juga posisi negara di mana dalam hal ini. Semua ini harus didudukkan bersama dulu. Maka saya bilang dari awal, saya minta PP ini jangan dilaksanakan dulu, ya. Tadi kemarin saya juga baca penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat begitu keluar dari ruang rapat kami, beliau berharap kepada DPR, nanti mudah-mudahan DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, kami segera Pak menyampaikan kepada pemerintah supaya dicarikan solusi dulu. Makanya kemarin waktu rapat dengan Menteri PUPR, saya tidak mau buka soal Tapera ini karena bukan forumnya. Setelah nanti kita panggil semua pihak, baru nanti kita mau dengarkan semuanya, cari titik temu, baru kita beri saran kepada pemerintah apakah undang-undangnya kita revisi atau cukup bagian pemerintah. Bagian pemerintah itu kan PP itu urusan pemerintah, Mas. Kami sebagai Komisi 5 DPR RI, saya sendiri ya, belum menerima PP itu di Komisi 5 saya. Belum diterima ya? Belum menerima, belum. Kami begitu, belum pernah ada surat resmi ke Komisi 5 DPR RI terkait dengan PP ini. Saya sudah cek ke sekretariat, tidak ada. Kalau ada tentu kami akan mendengarkan dulu semua pihak sebagai wakil rakyat. Tapi karena tidak ada ya, barang ini keluar jadi ramai, ya seperti itu saran saya, jangan diterapkan dulu, kita duduk bareng, cari titik temu karena ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Demikian, Mas. Baik, Bang Darul, ini ternyata kalau dari yang disampaikan Bang Lazarus, pemerintah sepertinya belum mengumpulkan stakeholder semua yang terlibat untuk mempertimbangkan tujuan mulia yang memberikan rumah kepada rakyat, backlog tadi supaya bisa ditangani. Ini berarti pemerintahnya yang masih belum peka untuk melibatkan semua pihak ya, Bang Darul? Iya, ini kan undang-undangnya udah lama, terus PP-nya baru keluar. Nah, PP ini keluar di saat yang suasananya sangat tidak kondusif. Kemudian juga dalam prosesnya tidak lagi melibatkan stakeholder yang mestinya dilibatkan. Itulah yang kemudian tiba-tiba orang terkaget-kaget gitu loh, kok tiba-tiba PP-nya begitu. Jadi ada macam-macam ini prosesnya, orang merasa tidak involved, tidak diikut-sertakan, momentumnya tidak tepat, kemudian masyarakat sedang tidak percaya juga kepada berbagai institusi yang mengelola keuangan yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga yang selama ini ada Asabri, ada Jasara Harja, kemudian juga ada
Taspen juga heboh. Jadi semuanya itu jadi berkelindan, orang jadi takut loh. Kok tiba-tiba dipaksa lagi dipotong gitu. Pastilah ada jadi penolakan. Jadi saya dengan Pak Lasarus ini sama-sama di DPR, kita selalu menjaga keseimbangan lah antara pemerintah di satu sisi, pengusaha di sisi lain, pekerja di lain pihak. Semuanya ini kan harus mendapatkan benefit dari kebijakan itu gitu. Berarti jadi kebijakan itu jangan hanya lihat dari segi kepentingan pemerintah saja, tapi juga harus dilihat dari segi kepentingan semua pihak. Berarti sebenarnya itu tapera diberlakukan nggak apa-apa ya Bang Darul, asal ada catatan-catatannya ya Bang Darul? Ya nggak bisa diberlakukan, orang suasananya nggak kondusif, masyarakat sedang tidak percaya atau distrustnya tinggi kepada lembaga-lembaga yang mengelola keuangan yang dikumpulkan dari masyarakat. Jadi mesti distrust ini sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan, tetapi paling tidak Pak Lasarus tadi mengatakan kalau perlu undang-undangnya direvisi, PP-nya pasti tidak diberlakukan sekarang. Nah, mari kita duduk lagi semua pihak untuk melihat ini masih benar nggak sih undang-undang yang kita buat beberapa tahun yang lalu yang cukup lama sudah. Nah, itulah resikonya kalau PP itu terlalu lama keluarnya setelah undang-undang. Jadi suasana kebatinan menyusun PP-nya sudah beda dengan suasana kebatinan waktu menyusun undang-undang. Baik. Mbak Nining, kalau misalnya diajak duduk bersama untuk membahas ini bersama dengan pemerintah, dengan niat mulianya sebenarnya ingin membantu buruh juga untuk mendapatkan rumah, apakah mempertimbangkan hal itu dulu atau tetap menolak tapera sama sekali Mbak Nining? Ya, pertama pada prinsipnya karena ini juga dalam suasana, saya sudah menyampaikan ada suasana keprihatinan yang semakin mendalam pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, liberalisasi tenaga kerja, sistem kerja magang, outsourcing, alih-daya, PKWT, yang membuat buruh semakin tidak punya daya kepastian kerja, apalagi dengan upah yang semakin dibatasi dengan persoalan PP turunan dari Omnibus Law, justru ini adalah semakin bertolak belakang dengan apa yang menjadi cita-cita mulia tadi gitu ya, gitu. Bagaimana mungkin kaum buruh dan rakyat Indonesia yang kemudian untuk sebenarnya kan konsepsinya mensejahterakan untuk memberikan bagaimana sandang papan pangan. Ya. Tapi realitasnya pendapatan kaum buruh dan rakyat Indonesia adalah sangat minimal dan sulit untuk memenuhi. Jangankan untuk sandang papan pangan gitu ya. Untuk persoalan pangan pendidikan saja itu menjadi problem, sehingga kita tidak hanya bicara kritikan kita terhadap pemerintah, melahirkan regulasi itu adalah harus melibatkan berbagai stakeholder gitu ya, partisipasi publik yang bermakna, tapi adalah kita juga harus melihat bagaimana kondisi realnya. Makanya saya katakan ada hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah hari ini, bagaimana memberikan untuk mendorong daya beli masyarakat ini berimbas kepada pendapatan. Ketika pendapatannya cukup layak gitu ya untuk menabung, negara tidak harus pusing-pusing harus menyediakan rumah untuk rakyatnya. Kalau uang dari upahnya saja bisa untuk menabung dan mereka paling tidak bisa menjangkau rumah yang murah yang kemudian yang layak. Saya pikir tidak perlu tidak perlu pusing negara hari ini. Persoalannya adalah di sisi lain pendapatan rakyat ditekan, tapi di sisi lain rakyat harus diberikan beban untuk menanggung dengan dalih untuk memberikan jaminan sosial kan gitu. Ini yang kemudian kita kritik kita terhadap pemerintah. Sehingga kita tidak hanya sekedar kita mendesak agar PP ini dicabut gitu ya gitu. Baik, Mbak Nining, kalau saya potong, mohon maaf ini kalau pemerintah untuk membicarakan bagaimana melahirkan turunan dari tapera itu ya harus dimulai dari awal, bagaimana untuk mendengarkan apa yang menjadi kepentingan semua gitu loh. Jangan hanya memikirkan kepentingan sesaat dan kemudian sepihak. Ini yang kemudian kenapa kita melakukan buruh yang hari ini semakin sulit diberikan beban, nggak ada uang, bagaimana persoalannya? Uang nggak ada, mau dipaksakan dipotong. Kemudian rakyat yang sudah bersusah-susah yang hari ini mau disuruh ikat lagi pinggangnya. Yang membuat kemiskinan itu siapa sebenarnya? Itu yang harus menjadi prioritas negara, yaitu mendorong pendapatan yang layak dan kemudian kepastian kerja bagi rakyat. Baru kita bicara tentang bagaimana ke depan untuk
bergotong royong menyediakan rumah bagi orang-orang yang tidak mampu. Kan itu memang menjadi harus dicarikan jalan keluar secara bersama. Baik. Tapi dalam posisi saat ini, hal ini memang sangat tidak tepat dan kaum buruh sangat tidak bersepakat tentang PP itu. Baik, yang dimaksud Mbak Nining mungkin adalah negara tidak melihat skala prioritas, memikirkan rumah yang sebenarnya skala prioritasnya adalah penghasilan, kemudian kesehatan, pendidikan buruh yang belum diperhatikan ini dulu daripada mikirin rumah dulu gitu ya Mbak Nining. Iya, karena gini, kalau bicara ketika pendapatan kaum buruh dan rakyat mayoritas ini layak, paling tidak dari upahnya adalah bisa membuat menyisakan dari upahnya untuk menabung. Nah, kalau mereka punya uang sisa untuk menabung, paling tidak mereka bisa menyicil rumah yang kemudian kita tahu ada KPR, ada yang melalui BPJS Ketenagakerjaan yang layanan tambahan itu kan untuk menjangkau itu. Jadi tidak harus kemudian seperti apa yang dikatakan pemerintah hari ini. Betul, rakyat punya butuh tempat tinggal. Tapi kalau kemudian rakyat dipaksakan untuk menyicil tempat tinggal, tapi sedangkan untuk kebutuhan sehari-harinya semakin sulit, bagaimana mungkin kita bicara untuk tabungan jangka panjang kalau kemudian saat ini buruh semakin menderita gitu loh. Baik, Bang Lazarus gimana nih Bang? Buruh ini seolah-olah dianggap masih ada dananya dipotong untuk kebijakan tertentu dalam hal ini tapera, padahal nggak punya uang nih. Tanggapannya Bang Lazarus? Ya, ini gini Mas, saya sepakat dengan Mbak ini tadi, semua orang pengen punya rumah, itu pastilah, siapa sih yang nggak pengen punya rumah. Tapi kalau misalnya dia ngitung nih Mas, ini gaji, misalnya gaji yang bersangkutan itu, anggaplah kita bicara dulu, mungkin kita bicara biar gampang dipahami 1 juta lah misalnya, sebulan, ya contoh ini, contoh. Sekian persen dipotong untuk ini, sekian persen dipotong untuk ini, sekian persen udah dipotong untuk ini, sisa berapa? Ya. Sisanya ini kan orang mesti kalau sakit mesti bisa berobat enggak, terus biaya sekolah anak kebayar enggak, kemudian nanti untuk makan cukup enggak, dulu. Nah baru mikirin nih punya rumah, makanya banyak orang belum punya rumah ngontrak dulu. Betul. Dan ngontrak aja dulu lah, belum mampu beli rumah. Karena nggak cukup duitnya untuk beli rumah. Saya sepakat dengan Ibu tadi yang menyampaikan bahwa rumah penting Pak. Tapi itu tadi, perbaiki dulu seluruh sistem ini, ya, sehingga memungkinkan mereka kuat untuk bisa punya rumah. Nah, kewajiban tapera misalnya, dipotong lagi nih, tambah lagi sekian, dari sekian banyak kewajiban-kewajiban buruh yang sudah dipotong-potong tadi. Ya, bagaimana upah mereka ini supaya nanti secara keseluruhan upah ini pemotongan terhadap beban untuk tapera ini tidaklah menjadi beban baru. Ya, dalam artian justru nanti ya udah pengen punya rumah tapi nggak cukup sampai akhir bulan bisa makan misalnya. Ini kan masalah Mas. Jadi makanya kalau saya dari bilang singkatannya tadi kan tabungan ya Bang Lazarus ya. Tabungan kan seharusnya nggak memberatkan ya. Betul, tabungan sifatnya kan wajib Mas. Ini ingat loh, itu ada wajib loh. Bunyinya tuh wajib. Wajib berarti dipotong langsung. Ya, beban sekian persen untuk pengusahanya, sekian persen untuk bagi si pekerjanya. Itu kan wajib langsung. Nah, kalau dia wajib dan langsung, sisanya ini cukup nggak nih buat hidup selama 1 bulan sampai terima gaji lagi. Itu yang tadi Mbak jelaskan. Saya sepakat banget sama itu. Makanya saya dari awal tadi tidak mau bicara teknis dulu. Lebih baik kita duduk bersama dulu. Nanti kalau kita duduk bersama Mas, baru kita bicara di dalamnya termasuk kita bicara tentang upah minimum. Ya, apakah upah minimum yang ada sekarang sudah cukup nggak? Apakah semua orang sudah menerapkan upah minimum ini semua atau belum misalnya? Karena ini wajib mengena kepada sektor pekerja informal juga kena misalnya. Ini penerapannya ini kan saya lihat luas sekali ini kali ini. Ya. Jadi oleh karenanya ya seperti abang saya tadi bilang, Pak Darul tadi sampaikan, kami kan kalau membuat undang-undang Mas sebenarnya rigid betul kita di DPR itu. Nggak anu lah kita lah. Karena kita tahu kami juga selalu mengantisipasi kalau bikin undang-undang jangan sampai baru jadi undang-undang udah masuk ke MK pasalnya. Enggak Mas, ini kalau ini bukan MK lagi namanya Mas, ini udah langsung seluruh orang nolak ini. Ya, oleh karenanya enggak perlu nunggu putusan dari manapun lah. Ini saya minta
atas desakan banyak pihak, pendapat dan suara yang nyampai kepada kami wakil rakyat di DPR, kami minta ini tunda dulu, sembari kami juga mendengar di DPR nih, ya, tadi ada bahasa juga saya baca di media dari Menteri PU yang mengatakan, udah kami tunggulah DPR apakah nanti ini bagaimana kelanjutan terkait dengan regulasi ini, ya sudah. Nanti kami akan agendakan Mas pertemuan mungkin ya lintas fraksi, lintas komisi, terutama kami di Komisi 5 yang membidangi ini memang ya terkait dengan perumahan ini, kami akan melakukan agenda khusus seperti yang saya sampaikan di rapat kemarin untuk mencari dulu kira-kira solusi apa yang akan kita ambil. Namun sementara kita mencari jalan tengah ini supaya kegaduhan ini berhenti, kita minta pemerintah dulu menyampaikan bahwa ini sementara kita tunda dulu penerapannya. Walaupun penerapannya bunyinya tahun 2027. Ya, mudah-mudahan sebelum 2027 saya dan senior saya Pak Daru dan teman-teman di DPR sudah menemukan atau sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan perbaikan regulasi ini sehingga ini nanti ada titik temunya. Tapi itu tadi karena PP-nya sudah dikeluarkan, sifatnya juga wajib, tentu kami juga minta pemerintah mengambil langkah-langkah upaya-upaya yang untuk menghentikan kegaduhan-kegaduhan ini. Demikian, Mas. Baik, Bang Fitra. Ini menarik sebenarnya kalau kita berbincang mungkin akan makin lama waktunya. Tapi terakhir saya ke Bang Fitra nih. Bang Fitra tadi disampaikan Bang Lazarus bahwa salah satu tujuan tapera ini adalah untuk backlog rumah, menyesuaikan kesenjangan harga rumah ini. Apakah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk membuat harga-harga rumahnya lebih masuk akal kepada masyarakat nih, Bang Fitra? Iya, secara ideal kan seperti itu ya Mas. Kenapa? Karena dari sisi supply ini perlu memang dipenuhi. Cuma memang motivasi baik saja memang tidak cukup ya. Perlu ada desain yang juga memadai. Misalnya ya, dari sisi objek yang dipungutkan ini tidak cuma para pekerja ya. Tapi kan yang aneh kenapa orang ekspatriat yang setelah 6 bulan tinggal di sini itu juga kena pungut juga, itu akan menambah constraint investasi masuk di situ, akan ada investment diversion, itu kan jadi keanehan-keanehan ya. Terus anomali berikutnya adalah maksimum 8 juta rupiah. Loh, kalau misalnya nanti tahun depan berarti disesuaikan lagi dong, maksimum 9 juta rupiah, kan gaji naik terus. Kalau misalnya sudah tertera 8 juta, itu kan aneh ya. Terus bagaimana aspek misalnya seperti saya ketika saya diminta untuk setor, padahal kalau saya tidak bisa menikmati manfaat itu, dan di sisi lain saya bisa menggunakan misalnya dana 3% per bulan itu untuk masuk capital market, manfaatnya mungkin bisa jauh lebih besar lagi. Nah dari sisi ini saya melihat bahwa memang perlu ada revisi major untuk tapera ini, karena biar bagaimanapun motivasi baik saja itu tidak cukup ya, perlu kemudian desain-desain yang memang memadai, yang bisa memuaskan semua pihak. Coba bayangkan saja yang dari sisi pengusaha menolak, dari sisi buruh nolak begitu kan. Nah berarti kan kalau begitu kan siapa yang harus dipenuhi aspirasinya. Baik, terima kasih Bang Fitra dan Mbak Nining. Tadi apa yang disampaikan, dikeluh kesahkan, sudah terekam di media dan didengarkan semua, dan titip kepada Bang Lazarus dan Bang Darul Siska untuk disampaikan ini kepada pemerintah nanti ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Indo Prime.